Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa saya buat teman-teman dan Bapak Ibu semua selalu sehat ya, dan selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya Bapak Ibu dan teman-teman semua berbahagia karena dikasihi, diberkati, bahkan diurapi Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita hari ini akan berjumpa dengan kesaksian Ibu Amirah Raset ya. Beliau adalah seorang muslimah ya, mantan muslimah dari Madura ya. Dan beliau ini sangat fanatik, dari kecil sudah dididik untuk mengaji walaupun tidak mengerti artinya. Sangat taat dalam beribadah dan beliau hidup dalam keluarga yang sangat-sangat keras ya. Sehingga tidak mungkin beliau untuk menikah dengan orang Kristen atau menjadi seorang Kristen. Tetapi apa yang terjadi ketika beliau berniat untuk mempertebal, memperkuat imannya dengan pergi ke Arab Saudi ya, belajar tentang agamanya ke Arab Saudi. Justru di sana beliau ditemui oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kisahnya yang sungguh menarik dan sangat menakjubkan ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Salam, Assalamualaikum, Tantretan, seteja sebadan Madura, sebadan Jember, soala Abah Kaula kelahiran Jember. Tapi keturunan dari Madura. Pasti, Tantretan Kapi pasti tahu, senyaman orang Jember, pasti orang Madura. Ben Kaula mau kesaksian katantretan tapi sebenarnya badan Madura ngajak ke tantretan mapula berde sepada beren kaula andi nasib otaba andi iman sero separo hinga kaula ayo jangan cek ragu-ragu cek kebet ayolah ikuti berjalan bersama Yesus. Indah, sungguh indah berjalan bersama Yesus. Nah, gula orang Madura mau menyaksikan, mau memberi kesaksian ke orang Madura. Polana, kalau selama ini orang Madura kan disangka ada si Kristen yang Madura. Orang Madura pantai kaki. Orang Madura tahu na bujeng. Orang Madura tahu na Allah. Orang Madura tahu na Gusti Allah, Allah Pangeran. Mon ngabesoki orang Kristen pasti kafir. Salah tretan. Salah. Kristen tidak kafir. Kristen tak kafir tretan ki. Dan kesaksian saya ini tujuan saya hanya memuliakan nama Tuhan. Dan perkenalkan nama saya Amira. Saya datar belakang Muslim yang Muslim beneran, Muslim taat. Tapi saya bukan pesantrenan, hanya kakak saya dan adik saya yang terakhir yang pesantren, tapi saya tidak. Di masa kecil saya seperti biasa belajar ngaji. Belajar ngaji, saya hatam Al-Quran biasa berkali-kali, karena hatam Al-Quran itu emang udah kemuliaan bagi orang Muslim. Walaupun nggak ngerti apa artinya dari Al-Quran itu, yang penting mengaji, selayaknya gimana anak kecil yang mengaji. Nah, setelah itu saya udah hatam mengaji, ya ayat-ayat pendek, saya juga banyak yang hafal dulu, surat Yasin juga saya banyak yang hafal. Kemungkinan sekarang juga ayat-ayat pendek masih ada yang hafal, walaupun nggak semua hafal. Contohnya kayak surat Yasin saya hafal cuma depan-depannya aja. Nah, cerita ini saya hanya mau membuktikan kalau saya itu emang Muslim benar. Saya itu taat di masa kecil itu. Di masa kecil itu saya Muslim benar. Saya biasa rajin sholat, biasa dididik. Bapak saya pernah ke Mekah, pernah umroh. Terus ibu saya enggak umroh. Nah, di masa belia saya di umur 15 tahun, ya namanya juga saya anak desa ya, anak desa yang sangat di pedesaan banget. Nah, saya dinikahkan di masa kecil saya di umur 15 tahun. Saya yang fanatik dinikahkan sama orang yang lebih fanatik.
Di masa belia saya yang sudah menikah, ya udah jelas namanya juga menikah oleh pilihan orang tua, ya otomatis lah kurang bisa mengurus suami karena emang dinikahkan ya, bukan menikah sendiri, dinikahkan hanya oleh karena paksaan. Karena waktu itu di masa SD saya kelas 6 udah dilamar. Nah, sudah satu kali dilamar. Pas mau masuk ke SMP dilamar lagi. Jadi saya dilamar 3 kali. Setelah 2 kali tidak diterima sama orang tua, baru ketiga kali saya dilamar lagi, diancam. Kalau saya nggak diterima, saya akan ancamannya itu akan dibikin busuk. Nah, adalah mungkin Bapak Ibu mau kalau orang Madura pasti udah ngerti ya. Kalau apa yang mau dibikin busuk, pasti menujunya kemana? Pasti udah tahu. Nah, mau dibikin busuk. Oke lah, diterima sama orang tua. Akhirnya udahlah saya jadi saya jadi tetangga, bahkan sampai saya punya anak. Di masa saya berumah tangga, saya mendapat perlakuan yang kurang baik selayaknya istri. Karena suami saya fanatik, saya tidak boleh meninggalkan sholat sekalipun. Dan suami saya masa itu ya emang sholat rajin, fanatik banget. Tidak berani meninggalkan sholat sekalipun. Bahkan bapak saya, almarhum bapak saya emang nggak pernah ninggalin sholat, saking fanatiknya ya, saking asli fanatik sekali. Nggak pernah ninggalin sholat. Nah, saya juga begitu, dapat suami yang lebih fanatik lagi. Nah, jadi saudara, kalau saya nggak sholat sekalipun, misalnya ya tahulah ya, orang Islam itu kalau pagi-pagi, kalau punya suami kan pagi-pagi itu harus mandi ya, harus mandi. Sementara di perkampungan saya itu kan dingin sekali ya, tahu sendiri di Jember itu kan dingin. Jadi kalau pagi-pagi saya misalnya, aduh, lagi nggak sempet sholat saking dinginnya mau mandi, terus saya dihajar, saya dipukul, hanya karena nggak sholat. Saya kenapa saya ceritakan ini? Saya mau mengajak saudara-saudara yang Madura, maaf ya kalau nggak semuanya Madura seperti itu. Tapi kalau emang adalah yang Madura yang seperti itu, bertobatlah. Tapi kalau emang Madura yang nggak seperti itu, berbahagialah kalian. Nah, kalau saya nggak sholat sekalipun ya saudara, saya pasti dipukul hanya gara-gara nggak sholat. Nah, sesekali misalnya lagi, taulah perempuan kan halangan. Dibilang halangan ini nggak percaya, jadi saya harus ya sudahlah. Udah seperti itu, pokoknya meninggalkan sholat satu kali pasti saya dipukul. Nah, setelah itu saya sudah nggak tahannya, saya tinggalkan suami saya. Saya tinggalkan karena bagi saya waktu itu saya masih Islam, meninggalkan suami itu hal yang gampang. Hal yang gampang, apalagi waktu itu saya masih anak-anak ya, umur 15 tahun sudah. Nah, setelah saya meninggalkan suami, saya sering saya pergi-pergi, saya ninggalin suami, tapi dijemput lagi, jemput lagi. Nah, terakhir saya nekat. Saya kabur, saya tinggal, saya lari jadi TKI. Jadi TKI, saya jadi kerja ke Arab Saudi. Kerja ke Arab Saudi, karena saya masa itu masih muda, saya mendapat sponsor, terus sponsor itu memberi pekerjaan ke saya, pekerjaan di hotel ya, pekerjaan di hotel itu, tapi saya sebagai resepsionis itu saya di situ ada hotel dan ada gedung pengantin, saya di situ kerja, awal pertama kerja. Tapi awalnya saya juga ya diajarin dulu, dididik dulu. Nah, setelah itu sudah 2 tahun saya bekerja. Saya umroh. Nah, setelah saya umroh, niat saya umroh itu kan saya mau bertobat. Karena orang bilang kalau pergi ke Mekah itu katanya di situ apapun yang diinginkan tuh tercapai. Apalagi kalau udah megang Ka'bah, Hajar Aswad. Katanya kalau megang Hajar Aswad itu rasanya hatinya pengen nangis, kayak apalah rasanya katanya. Nah, tapi saudara, saya tidak menemukan itu.
Saya keliling Ka'bah 7 kali, saya ketawa. Saya keliling Ka'bah 7 kali, terus saya pegang Hajar Aswad itu, saya kepengen merasakan seperti yang orang bilang. Ya mungkin karena emang udah Tuhan memilih saya, ya karena emang udah Tuhan Yesus memilih saya. Jadi pas saat saya megang Hajar Aswad itu, ya nggak ada apa-apa, saya hampa aja, saya kosong. Ya sudahlah, hampa. Yang penting saya udah merasakan umroh seperti apa umroh, ya sudah saya berjalan saya udah melakukan umroh, jadi udah tahu umroh. Tapi ternyata saya hampa, tidak menemukan apa-apa. Setelah itu saya pulang, suami saya menunggu, belum menikah, menunggu. Setelah dia menunggu, saya nggak mau juga, tetap saya nggak mau balik lagi, gitu ya. Nah setelah itu dia berusaha mau balik lagi, saya nggak mau, terus saya balik lagi ke Arab. Saya balik lagi ke Arab, saya kerja di maktab Riyadh. Saya mewakili TKI yang bermasalah. Mewakili TKI yang bermasalah itu, saya di situ ya mau dibilang ya maklum lah, ya biasalah ya, orang Arab kan emang maunya menang sendiri, maunya ya kalau kita bekerja begini nggak boleh membela TKI, harus bela orang Arab walaupun dia orang Arab yang salah. Jadi saya kerja di maktab itu, saudara, saya di sana bisalah saya dibilang dijadikan tukang pukul, ya bisa dibilang dijadikan tukang pukul saya di maktab itu. Karena di sana banyak sekali TKI yang bermasalah. TKI yang bermasalah itu kadang masalahnya karena pekerjaan nggak beres, saya lah yang menghandle mereka, yang mendidik, yang mengajar apa. Terkadang ya emang masalah dari majikan. Ya pulang adalah yang karena diperkosa. Ya kadang ada karena emang TKI-nya yang salah sendiri. Yang maaf kata ya, tanda kutip ya emang genit, ada. Terus ada yang TKI itu polos dengan niat yang sangat benar-benar mau mencari rezeki ke Arab sana dan mau mewujudkan mewujudkan dan mengokohkan imannya lah, kan tujuan TKI itu kadang karena pengen umroh, karena pengen ke Mekah gitu kan. Nah, ada yang memiliki tulus hanya karena pengen umroh daripada berangkat sendiri, jadi mereka pilih jadi TKI. Tapi di sana ternyata mendapatkan perlakuan yang enggak benar. Contohnya diperkosa sama majikannya. Setelah diperhadapkan dengan saya sama majikannya, saudara, dia ngadu, anak ini TKI ini cerita ke saya bahwa diperlakukan seperti itu. Saya tidak berdaya. Saya nggak bisa membela TKI. Karena apa? Pas begitu saya mau meluruskan bahwa TKI ini yang salah. Misalnya saya ngomong ke majikan itu atau ke mudir itu manajer. Nanti apa? Orang Arab nih bilang, ya Mira, inti sugul fi Saudi, inti dauri fulus fi Saudi, les. Jadi maksudnya kamu kerja di Saudi, kamu cari uang di Saudi, nggak ada urusannya. Malik dahl inti, apa urusanmu? Apa urusannya kamu membela kelbah? Jadi maksudnya kelbah ada anjing. Jadi kata-katanya itu anjing dulu. Tapi seperti itulah orang Arab. Nah, saya nggak berdaya. Saya mau ngomong apa? Akhirnya ya sudahlah. Terus sekali lagi datang lagi. Ada perempuan yang mungkin katanya perempuan itu nakal. Tahu saudara apa yang dibilang Mudir? Ya Mira, silihal fidahl adrubi katanya. Ya Mira, bawa ini ke dalam, pukul dia. Terus saya bingung. Ya mau nggak mau pukul dia katanya. Adrubi hada, adrubi hiya. Terus ya saya bingung ya saudara. Saya sudah ditugas, saya sudah digaji. Dengan berat hati saya harus tampar dia. Karena emang pekerjaan saya masa itu.
harus tampar dia. Setelah itu, saudara, saya balik. Setelah itu, ya saya kembali lagi dipindahkan saya, bukan kembali lagi. Setelah saya bekerja sekian tahun di maktab itu, saya dipindahkan ke kantor ke PT karena mudir itu punya kantor sekalian cabangnya punya PT di Jakarta di Condet. Oke, saya dipindahkan di situ. Setelah saya pulang dari kantor sudah saya 4 tahun, saya pulang, saya dengar suami saya stres. Setelah saya tinggal, dia sudah mulai stres. Oke lah, saya nggak saya hiraukan dia stres. Udah bukan suami saya kok. Dan saya juga udah nggak mau tersiksa terus, saya tinggalkan. Nah setelah itu saya kerja di PT, bukan kerja, iya saya dari maktab itu saya dipindahkan ke PT. Nah di PT itu saya bertemu dengan seorang laki-laki yang Kristen satu-satunya, gitu. Setelah ketemu sama laki-laki itu, ya Kristen satu-satunya, dia juga bagian nganter-nganter TKI gitu ke imigrasi. Dan saya juga ya dipercayakan sama bos, dipercayakan dari bos Saudi, saya dipercayakan kerja di PT untuk mengajar TKI. Saya berhasil, saudara, saya kerja di PT itu banyak TKI yang sukses. Artinya karena di sana katanya saya tegas, saya apalah gitu penilaiannya, akhirnya saya sukses TKI itu lepas dari masalah. Jadi pada takut karena saya arahkan bahwa orang Saudi itu seperti ini, akhirnya banyak TKI takut yang mau bikin masalah. Nah setelah itu saudara, saya nggak tahu kenapa saya dipertemukan sama laki-laki ini. Dari awalnya saya juga nggak ada niat mau menikah sama orang Kristen itu, nggak ada niat sama sekali. Kalau bukan karena jalan Tuhan Yesus, kalau bukan karena Tuhan Yesus memilih saya, Tuhan tak akan mempertemukan saya sama laki-laki itu. Karena apa? Saya udah pergi ke Arab Saudi, nggak mungkin lah saya ketemu sama orang Kristen. Saya kerja di PT yang namanya udah golongan orang-orang Islam itu, udah orang-orang Islam, nggak mungkin lah saya juga ketemu sama orang Kristen. Dan saya niatnya setelah saya selesai tugas saya kerja di maktab, saya mau kerja jadi TKI ke Amerika masa itu. Tapi saya masih ngumpulin biaya karena di tahun 1999 itu membutuhkan biaya sekitar 30 juta waktu itu mau ke Amerika, mau jadi TKI Amerika. Nah, tapi Tuhan berkata lain. Saya harus dipertemukan sama laki-laki. Dia orang Batak. Dan saya juga tadinya nggak tertarik, saudara, sama sekali. Saya sama sekali nggak tertarik. Dan dia juga nggak tertarik sama saya. Ngapain? Orang saya single parent. Pasti dia nggak tertarik. Nah, saya juga yang nggak tertarik lah, ngapain saya nikah sama kan gitu. Emangnya udah kehabisan kayak gitu kan. Kalau bukan jalan Tuhan, saya nggak dipertemukan sama orang. Saya nggak dipertemukan sama orang Kristen. Dan saya nggak mimpi sama sekali, saudara, mau nikah sama orang Kristen tuh nggak mimpi sama sekali. Tujuan saya itu, kalau bapak saya pengennya saya itu, karena saya sudah umroh, sudah berkali-kali ke Arab, bapak saya pengen saya itu menikah sama ustadz. Bapak saya bilang, kalau bisa kawin sama ustadz. Tapi ya itu kembali lagi, Tuhan berkata lain. Karena kemurahan Tuhan, karena emang Tuhan sudah memilih saya. Tuhan sudah memilih saya, bahwa Tuhan mau jadikan saya itu umat pilihannya. Walaupun saya jungkir balik, mau benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah setelah itu saudara, saya mulai mengenal dengan laki-laki ini dan kedengaran ke kampung bahwa saya mengenal sama laki-laki orang Kristen. Akhirnya suami saya udah semakin stres. Padahal dia sudah menikah. Karena nggak mau balik sama saya, dia menikah, tapi dia stres. Mungkin cintanya hanya ke saya. Dia stres, akhirnya dia gila. Dia dipasung. Nah, akhirnya dia gila,
Setelah saya menikah, sudah berapa tahun kemudian, akhirnya dia meninggal. Meninggal dalam posisi gila, dalam posisi dipasung, saking fanatiknya masa itu. Ya, akhirnya ya dia meninggal, saking fanatiknya, makanya mungkin kalau boleh saya sampaikan ke saudara-saudara yang ada di Madura ya, yang merasa laki-laki mungkin ada yang mendengarkan kesaksian ini, jangan berlebihan kalau fanatik. Jangan berlebihan, jangan sampai mukulin istri. Jangan terlalu gampang, mukul istri itu nggak dosa. Nah, seperti masa itu saya emang suami saya waktu itu bilang mukul istri itu nggak dosa. Mukul istri itu nggak dosa. Ya sudah, emang nggak dosa, emang seperti itu ajarannya, saya mau apa. Tapi kalau istri melawan suami dosa, bakal masuk ke neraka. Nah, kembali lagi ceritanya dulu saudara, sewaktu saya menjadi istri selalu saya dihakimi bahwa saya mati bakal masuk neraka kalau saya nggak patuh sama dia. Kalau istri nggak patuh sama suami, seperti itu terus ceritanya. Pokoknya ceritanya itu masalah kalau istri nggak patuh sama suami bakal mati masuk neraka, bakal mati masuk neraka. Apalagi di dalam ajaran itu, di dalam ajaran Islam emang selalu dibilang istri itu harus patuh sama suami, sementara suaminya sendiri nggak jadi contoh. Bagaimana bisa? Nah, surga itu ada di telapak kaki suami. Surga itu keputusan istri masuk ke surga itu ada di suami. Kalau istri mau masuk ke surga, keputusannya ada di suami. Seperti itulah ya pelajarannya. Jadi maaf kalau ada saudara yang tidak sama, kalau ada muslim-muslim yang mendengarkan kesaksian ini tidak sama cara mendidik istri, nggak usah, nggak usah marah, nggak usah tersinggung. Karena emang inilah yang saya alami. Tapi emang kebanyakan kalau laki-laki di Islam selalu bilang keputusannya surga, uh, istri masuk surga keputusannya ada di suami. Istri mau masuk surga itu keputusannya ada di suami. Kalau suami nggak mau nolong, ya udah masuk neraka terus. Nah, dan suami itu selalu mengatakan, saya nanti tak akan menolong kamu nanti kalau udah kamu masuk neraka. Saya akan biarkan kamu di neraka, saya nggak akan nolong kamu. Ya udah, saya takut dong. Ngapain lagi suami ngutu-ngutu kayak gitu mulu, masih tungguin. Nah, ternyata emang kalau saya pikir-pikir belakangan ini ternyata dia emang punya kelainan, yaitu stres. Ya udah, karena saya dikutuk bahwa nggak mau nyelamatin saya, karena saya dulu juga ya percaya juga sih dulu waktu itu kalau ke surga dan keselamatan itu ada di suami gitu. Nah, akhirnya ya saya nggak mampu seperti itu kan. Kalau emang keselamatan ada di suami, saya tinggal. Benar, saya tinggal. Setelah saya bertemu dengan laki-laki Kristen, saya udah jadi menikah. Akhirnya suami ini bertambah stres. Nah, cerita selanjutnya saudara, masalah pengenalan saya dengan suami. Saya kenal sama suami, sebenarnya saya bukan mau masuk Kristen. Bukan mau masuk Kristen. Sebetulnya tujuan saya mau mengislamisasi suami. Tapi awalnya saya pura-pura saya mau masuk Kristen. Karena emang di Islam diajarkan, maaf ya kalau semuanya tidak sama. Karena emang yang saya dengar, saya kan pintar baca Al-Quran, tapi saya nggak tahu ayat-ayatnya. Ada di ayat-ayatnya seperti apa, artinya saya nggak tahu. Maaf kalau ada yang nggak sama. Nah, karena emang diajarkan di Islam, barang siapa orang yang bisa mengislamkan satu orang, itu akan diselamatkan di surga. Jadi, ya dengan cara apapun. Jadi ya saya berusaha dong pengen mengislamkan seseorang. Walaupun iya saya pura-pura dulu mau masuk Kristen. Sebenarnya tujuan saya mau mengislamkan suami, bukan mau masuk Kristen sama sekali. Nah, akhirnya saya nikah di Islam, nikah di kampung, saya nikah siri sih di Islam. Karena tujuan saya emang mau menikah, mau mengislamkan suami. Nah, setelah itu saya balik lagi ke Jakarta. Setelah saya menikah di Islam, saya udah dapat restu dari orang tua, akhirnya saya balik lagi ke Jakarta.
Setelah saya balik lagi di Jakarta, karena dengan kelengkapan suami saya, ya akhirnya saya dicoba diinjili. Itu bukan sebenarnya ini bukan cara manusia kalau mau saya ingat-ingat sampai sekarang emang bicara Tuhan. Karena Tuhan tuh punya cara yang luar biasa. Akhirnya saya diberkati lagi, peneguhan akhirnya. Nah, diberkati, tapi saya tetap berpura-pura, saudara. Karena buat saya nggak dosa. Karena bagi saya mau berpura-pura menjadi Kristen, pada akhirnya saya mau bertobat di Islam, tuh Allah masih mengampuni. Itu prinsip saya. Itu prinsip saya dulu. Itu yang saya lakukan, tujuannya saya mau mengislamkan suami. Sekalipun ya saya udah mengikuti pemberkatan. Nah setelah itu, saudara, setelah saya pemberkatan, saya punya anak satu. Nah, aduh, di situ saya udah mulai bergumul. Mulai bergumul itu, ya saudara, saya udah seperti orang nggak punya iman. Emang, mau dibilang seperti orang nggak punya iman, emang saya nggak punya iman. Nah, di masa saya sudah udah pemberkatan. Sebelum pemberkatan itu kan emang kategorisasi dulu, biasa belajarin Kristen. Tapi di situ saya hanya kepura-puraan aja. Nah setelah itu di situ saya udah mulai kebingungan, kemanalah saya ini? Kenapa saya ini menjadi orang kafir, gitu ah? Setelah itu saya punya anak satu, anak saya umur 1,5 tahun, saya memutuskan mau kembali lagi ke Arab. Nah, saya mau kembali lagi ke Arab, saya jadi kembali lagi ke Arab. Saya tetap memaksakan diri karena emang saya keras, Islam saya emang keras banget waktu itu, keras banget saya. Islam saya emang keras banget karena apa? Ajaran itu masih tertanam di benak saya, masih tertanam banget. Yang namanya Kristen itu ya kafir. Bahkan saya bukan tidak menghina kalau melihat orang Kristen. Kalau melihat gereja dibakar, itu saya mah ketawa, saudara. Ketawa. Seneng banget. Rasanya saya dulu, kalau yang namanya emang udah diiringi iblis ya, kalau melihat sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, seneng. Itu dulu. Kalau dengar ada gereja dilemparin batu, ada orang lagi ibadah dilempar batu, kan ada tetangga suami punya gereja gitu ya. Ada orang lagi ibadah dilemparin batu, saya ketawa. Saya ketawa. Padahal di situ saya udah dibaptis percik. Karena emang iman saya belum di situ, belum di situ. Setelah itu saudara 1 tahun anak umur 1,5 tahun saya memutuskan mau balik lagi ke Arab, dengan apapun caranya saya mau balik lagi ke Arab. Setelah tujuan saya kembali lagi ke Arab itu, saya hanya mau mencari jati diri, mau mencari iman saya yang sebenarnya ke Arab. Balik lagi saya ke Arab, walaupun semua melarang, walaupun saya nggak peduli suami saya melarang karena emang saya keras. Waktu itu saya masih keras, tapi sekarang puji Tuhan saya udah lemah. Bersama Tuhan Tuhan mengajari saya lemah. Waktu itu saya masih keras, saya tetap berangkat lagi ke Arab. Saya udah nyampe ke Arab, tujuan saya hanya mau mencari iman saya. Nah, setelah saya sampai ke Arab, saudara, saya biasa bawa mukena, saya sholat. Di situ saya bergumul. Belum begitu bergumul saya. Akhirnya saya sholat. Pas saya sholat, kenapa saya sholat? Pintu yang biasa terbuka itu, kok pintu ada yang mainin sih? Padahal teman-teman nggak ada kok. Kebetulan saya kan di mesnya ada di atas, teman-teman ada di bawah semuanya. Kok pintu ada yang buka? Saya bingung. Akhirnya saya nggak selesai sholat karena saya kaget. Saya sholatnya menghadap ke pintu, tapi kok pintu digoyang-goyang. Saya bingung, ada apa ini? Ada apa ini? Akhirnya saya bicara sama Tuhan. Tuhan, ada apa ini? Saya sholat ini kan tujuan saya mau bertanya Tuhan, pada siapa aku beribadah dan pada siapa aku beriman. Tapi kenapa pas begitu saya sholat Tuhan, kok sepertinya Tuhan nggak mengizinkan saya sholat.
Oke, selesai. Saya tanya sama teman karena saya masih penasaran, apakah saat saya sholat ada teman yang mainin pintu. Teman bilang nggak ada. Setelah itu, sudahlah saya bergumul, saya minta keputusan sama Tuhan. Tuhan, saya sholat sudah, tapi sepertinya Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan, berilah saya bukti ya Tuhan. Karena emang udah keyakinan saya seperti itu, saya minta bukti sama Tuhan. Padahal percaya itu bukan iman bukanlah karena melihat, tapi karena percaya. Tapi karena masa itu kan imanku masih goyah, masih masih belum mengerti lah baca Alkitab aja enggak. Nah akhirnya saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya bergumul terus, saudara, bergumul terus, karena saya juga bingung apakah saya harus jadi orang kafir apa gimana gitu kan. Akhirnya saya bergumul, tidur pun saya gelisah terus. Minta bukti saya sama Tuhan. Kalau emangku Tuhan, buktikan pada saya. Kalau emang Engkau benar-benar Tuhan yang ajaib. Gak ada yang mustahil Tuhan, saudara. Kalau kita bergumul sama Tuhan, gak ada yang mustahil. Dengan dahsyatnya Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, saya yakin dan percaya sekali sekarang. Saya sekarang bisa bicara seperti ini karena saya sudah yakin sekali kalau Yesus itu Tuhan, Yesus itu bukan nabi, Yesus itu juru selamat. Kalau Yesus nabi, dia nggak bakalan datang di saat saya bergumul. Kalau dia itu hanya sebagai nabi, dia nggak bakalan datang sama orang-orang yang minta bukti sama semua teman-teman yang kesaksian di channel YouTube ini. Kalau dia hanya nabi, dia Tuhan. Saya yakin, saya percaya dia Tuhan. Dia Tuhan. Kenapa? Saya percaya sekali dia Tuhan. Dia datang, saudara. Di saat saya tidur, ke kanan, ke kiri, pikiran saya yang kacau balau, pikiran saya nggak tahu kemana arahnya. Saya, udah nggak tahu lah. Akhirnya, saya kalau mau dibilang tidur, ya nggak tidur. Kalau mau dibilang melek, saya nggak melek. Ya gimana sih? Mungkin saudara pernah merasakan punya pikiran kacau balau, pusing lungsing apa segala macam, pikiran kemana-mana. Pasti saudara juga merasakan mau dibilang tidur dan nggak tidur, melek ya nggak melek. Akhirnya ada sosok saudara. Waktu itu saya belum percaya kalau itu bakalan Tuhan Yesus. Ada sosok, dia datang, dia mengulurkan tangan, dia berjubah putih dan mengulurkan tangan. Dia tidak menampakkan wajahnya karena saya emang nggak cari wajah itu. Akhirnya dia ulurkan tangannya, dia kasih tangannya itu, saya terbangun saudara. Saya terbangun dan saya langsung bangun, saya langsung berdoa. Tuhan, apakah iya benar ini Tuhan Yesus? Saya mesti bertanya Tuhan, saudara, karena saya emang susah mau percaya itu susah banget mau percaya sama Tuhan, susah. Mau percaya Yesus sebagai Tuhan itu memang susah banget waktu itu. Masih bertanya-tanya, terus masih berdoa, tapi saya mesti bertanya, apakah dia Tuhan atau dia malaikat? Pertanyaan saya, dia Tuhan atau malaikat? Masih bertanya-tanya. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, selesai saya bekerja, udah selesai di waktunya dikerja di Arab, udah selesai kontrak, saya pulang. Terus saya ke gereja waktu itu. Saya pulang dan saya ke gereja, tapi saya masih belum beriman. Saya masih belum beriman, saudara. Belum beriman sama Tuhan Yesus, saya masih bertanya. Yang datang itu siapa? Masih bertanya-tanya. Karena emang saking kerasnya saya, jadi saya masih bertanya-tanya, siapa itu yang datang sebenarnya? Tuhan apa malaikat? Tapi saya nggak bilang setan, nggak berpikiran kalau itu setan. Di pikiran saya, Tuhan atau malaikat, gitu. Ini Tuhan apa malaikat? Itu aja yang menjadi pertanyaan saya. Saya masih belum beriman. Nah, setelah saya sudah pulang ke Indonesia, saya memang belum beriman dan saya juga sudah walaupun belum beriman, saya mulai belajar mencari gereja.
Setelah saya mulai belajar menjadi gereja, eh, saya masuk ke gereja, saudara. Masuk ke gereja. Masuk ke gereja saya merasanya tenang, Bang. Rasanya adem. Adem sekali. Adem. Sepertinya saya menemukan sesuatu. Menemukan sesuatu adem, rasanya sukacita sekali. Saya menemukan Tuhan yang sebenarnya. Tapi, saudara, karena kerasnya hati saya jungkir balik. Saya masih jungkir balik. Saya belum percaya. Kenapa saya selalu bertanya, siapa sosok itu? Itu Tuhan apa malaikat? Masih seperti itu. Padahal kuasa Roh Kudus sudah nyata dalam hidup saya. Begitu saya di gereja, kuasa Roh Kudus selalu nyata dalam hidup saya. Dan saya juga sempat bertanya-tanya lagi karena saya melihat suami saya ini dia Kristen dari kecil tapi tidak menjadi contoh saya. Saya sering juga menyalahkan dia, saya juga masih sempat menyalahkan dia. Kenapa? Saya pengennya suami itu menjadi imam, menjadi contoh di dalam hidup saya. Saya kepengennya dia itu ke gereja, gitu. Saya pengennya dia itu ke gereja. Tapi enggak juga. Akhirnya ya sudahlah. Karena emang kuasa Roh Kudus itu emang udah bekerja dalam hidup saya. Akhirnya saya ke gereja. Akhirnya suami saya ikutan juga ke gereja. Sebenarnya awalnya suami saya nggak mau gereja, saya juga nggak tahu kenapa. Saya juga bingung kenapa kebanyakan, maaf ya saudara kalau nggak semua orang Kristen, kenapa kebanyakan orang Kristen yang dari kecil ini agak susah gitu. Gak hanya percaya Tuhan, tapi ke gereja itu kayaknya dianggap sepele. Tapi nggak ada yang mustahil, saudara. Sekarang suami saya taat banget ke gereja, rajin baca Alkitab. Kalau dulu mau boro-boro, mau baca Alkitab, boro-boro mau jadi imam saya, boro-boro mau jadi contoh. Justru saya dulu lah yang berjalan. Nah, setelah saya berjalan ke gereja, saya udah masuk nih ke gereja, iman udah mulai menggubu-gubu, sudah menggubu-gubu sekali, sudah ikut komsel, sudah ikutin semua kegiatan, udah banyak yang saya ikuti kegiatan gereja. Saya ketemu sama temen orang Surabaya yang nasibnya sama kayak saya. Dia kawin sama Chinese, terus dia ngobrol, saya tanya, kamu ibadahnya di mana? Agamanya apa? Dia jawabannya tahu nggak sekarang? Dia bilangnya kafir. Kenapa bisa kafir? Ketawa-ketawa. Kenapa bisa kafir? Iya, saya masuk Kristen, tapi sekarang saya nggak Kristen, nggak Islam. Kenapa begitu? Iya, karena sama saudara disuruh balik lagi. Halo Kak Lesti, semoga Kak Lesti bisa menyaksikan kesaksian saya ya. Ini saya sekarang sudah asli menjadi pengikut Yesus. Namanya Lesti, orang Surabaya. Setelah itu saudara, saya merasa terlambat dia waktu itu. Iblis masih bekerja dalam iman saya. Iblis masih bekerja, iblis masih mencoba saya terus. Pas begitu saya ketemu dia, saya merasa terlambat. Aduh, kenapa saya terlambat ketemu sama orang ini? Kalau seandainya saya ketemu sama teman ini dari dulu, saya kan setidaknya kan kompromi untuk saling meninggalkan suami. Itu di pikiran saya. Padahal saya bukan terlambat, saudara, ketemu sama dia. Saya bukan terlambat. Sebenarnya karena kemuliaan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Bukan terlambat. Kalau Tuhan mau, apapun bisa terjadi, saudara. Jadi kalau saya berpikir terlambat saya ketemu dia, itu sebenarnya bukan terlambat. Itu sebenarnya karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Setelah itu saudara, ya sudah berlalu, saya nggak lagi berteman sama teman ini. Terus saya ke gereja, terus ke gereja. Nah, akhirnya ya sudah saya mentaati ibadah, bukan karena saya udah mencoba-coba lagi, tapi saya taat ibadah itu karena kemurahan Tuhan, dan saya terus beribadah
saya juga mendapatkan kemuliaan Tuhan ya saudara. Di saat saya beribadah itu saya nggak tahu di saat saya di gereja itu kenapa air mata ini selalu bercucuran gitu, selalu bercucuran. Ya itulah sebenarnya karena kemurahan Tuhan, karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya. Karena kuasa Roh Kudus sebenarnya saudara. Setiap di gereja itu saya selalu bercucuran air mata. Nah, setelah itu saya ya terus saya bekerja dalam apa maksudnya saya meyakini saya terus menemukan kuasa Roh Kudus, menemukan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Setiap saya gereja itu saya merasakan nyaman sekali. Nyaman sekali saya menemukan ketenangan di gereja itu. Saya kalau masuk ke gereja itu rasanya saya nggak pengen pulang. Saya nggak kepengen pulang, saudara. Saya nggak kepengen pulang. Rasanya ibadah 2 jam itu rasanya kurang. Saking apa? Saking menggebu-gebunya mengenal kuasa Tuhan itu. Ya, setelah itu ya, saudara, setelah saya menemukan Tuhan Yesus itu, emang saya seperti menemukan kebahagiaan saya yang tak terduga. Kebahagiaan yang tak terduga. Di situ saya sudah mulai melekat mengenal Tuhan Yesus. Itu sudah mulai melekat, sudah mulai sudah melekat lah, sudah bahagia. Tapi yang lebih tambah lagi semakin kuat. Kan iman kita ya kadang emang sudah kuat. Tapi kadang ada lagi yang membuat semakin kuat. Ada lagi yang membuat semakin kuat. Yang membuat saya semakin kuat, kesaksian di channel YouTube Pak Yusuf. Di channel Pendeta Pak Yusuf ini yang membuat saya semakin kuat. Makanya kenapa saya mau kesaksian di channel Pak Yusuf ini, karena apa? Saya kepengen menjadi saksi sama teman-teman yang senasib seperti saya. Ayolah, ayo. Jangan ragu lagi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu nyata, bukan nabi. Ayo, tanteretan, saudara-saudara yang dari Madura, yang dari Jember, baik dari manapun yang memiliki nasib seperti saya. Ayolah, jangan setengah-setengah. Ayo, jangan setengah-setengah. Percaya, kebenaran hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dulu waktu kita ngaji, semua seisi Al-Quran kita baca semua berkali-kali, hatam kita nggak pernah tahu apa itu artinya. Kita hanya tahu hanya katanya. Coba bayangkan, kita di Islam diajarin di Islam. Kebayang nggak sih saudara, kalau saudara yang punya nasib seperti saya, apalagi yang orang Jawa Timur yang ajarannya sama. Ingat nggak sih kalau guru ngaji kita ngajarin sama ustadz, sama kiai kita ngajarin, pas begitu dikasih tahu, begitu nanti kita mati ada di liang kubur, malaikat datang, malaikat mungkar dan nakir datang mau menghakimi kita, terus kita ditanya, min rabbik, wa min nabiyyik, wa min kiblatek. Coba saudara, bayangkan kalau kita nggak bisa jawab. Itu yang diajarkan. Apa yang akan terjadi pada saudara? Ayo, apa yang akan terjadi pada saudara kalau kita sudah mengalami hal seperti itu? Ajaran seperti itu. Bagaimana kalau itu nyata? Pas begitu kita mati nanti di liang kubur. Di dalam kubur ditanya, min rabbik, siapa Tuhan? Wa min nabiyyik, siapa nabimu? Wa min kiblatek, di mana? Siapa kiblatmu? Nah, kalau kita nggak bisa jawab, kita dipukul, dihajar, menjadi debu. Setelah menjadi debu, ini ceritanya ya, saya nggak baca, misalnya nggak tahu itu ada di Alkitab atau di Al-Quran atau tidak. Setelah menjadi debu, dikumpulkan lagi menjadi satu, ditanya lagi tidak bisa menjawab tentang keislaman digebuk lagi menjadi debu. Setelah menjadi debu, digebuk lagi, dilemparkan ke neraka. Itu ajarannya. Itu yang membuat saya terngiang-ngiang, takut sekali menjadi orang Islam. Dan di saat saya terngiang-ngiang seperti itu, saya nggak pernah bisa tidur. Maaf, saya kembali lagi cerita ke awal. Di saat itu saya nggak bisa tidur, saudara. Apalagi yang tinggal di kampung, bunyi jangkrik, bunyi apa.
Bagaimana mau beriman dengan benar? Bagaimana mau beriman dengan benar? Ditakut-takuti kalau nggak patuh sama suami, harus masuk neraka. Suami tidak mau menolong. Nah, kedua, ditakut-takuti lagi kalau mati di liang kubur yang harus dipukul oleh malaikat mungkar nakir, dihancurkan menjadi debu, setelah jadi debu dikumpulin lagi, dipukul lagi. Gimana, apakah bisa tidur kita malam membayangkan itu? Iya, enggak kebayang. Ayolah saudara-saudara yang masih memiliki ajaran seperti itu, yang memiliki mungkin yang menemukan jalan sudah mendapat bisikan dari Tuhan Yesus, ayo jangan setengah-setengah. Siapa saudara yang mengalami seperti saya, ayo jangan setengah-setengah. Sekarang saya yakin dan percaya saya ada di jalan kebenaran. Saya sudah nggak takut lagi sama benakeron. Kalau kata orang benakeron, malaikat itu benakeron. Saya nggak takut lagi, saudara. Saya nggak takut lagi. Saya udah nggak takut bagaimana saya kalau mati. Saya udah nggak pernah nggak bisa tidur hanya karena takut mati. Enggak. Sekarang saya waktunya tidur, saya tenang aman. Sekalipun saya bangun tengah malam nggak pernah ketakutan. Kalau dulu saya bangun tengah malam, saya ngebayangin bagaimana kalau mati, bagaimana kalau mati. Padahal saya waktu itu punya iman. Beriman sama Allah waktu itu. Beriman sama ajaran Nabi Muhammad. Tapi kenapa saya selalu, bagaimana kalau mati, bagaimana kalau mati. Seakan-akan tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Takut sekali saya masa itu. Yang saya bayangkan hanya kalau digebuk di dalam kubur. Digebuk di dalam kubur. Digebuk, dihancurin jadi abu, dikumpulin lagi, digebuk lagi, dilempar ke api. Hanya itu yang terbayang-bayang. Tapi sekarang ya saudara, saya ada di ajaran Tuhan Yesus, ada di jalan kebenaran. Kalau dulu saya takut di jalan Sirotol Mustaqim, karena yang saya tahu dulu jalan Sirotol Mustaqim itu, yang saya tahu dulu Sirotol Mustaqim itu jembatan menuju surga. Katanya barang siapa yang mau menuju ke surga, yang mau masuk ke surga, harus melewati dulu ke Sirotol Mustaqim. Nah, Sirotol Mustaqim itu jembatan yang tipisnya sehelai rambut. Bagaimana bisa kita harus melewati jembatan yang sehelai rambut mau menuju ke surga? Sementara Sirotol Mustaqim itu jalan kebenaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri Sirotol Mustaqim itu. Bagaimana mungkin? Nah, makanya dengan kenyataan saya sekarang, dengan keadaan saya sekarang, saya buang semua pemikiran-pemikiran yang takut mati itu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menemukan jalan kebenaran. Saya sudah menemukan bersama Tuhan Yesus, saya menemukan jalan kebenaran. Saya yakin dan percaya di Sirotol Mustaqim itu, Tuhan Yesus ada di situ untuk menyelamatkan saya melewati dari Sirotol Mustaqim itu. Karena Tuhan Yesus sendirilah Sirotol Mustaqim itu. Baik, Pak Yusuf, mungkin cukup segini aja kesaksian saya. Terima kasih sudah diberi waktu dan kesempatan. Kesaksian ini semoga menjadi berkat pada teman-teman yang mengalami nasib seperti saya, yang mengalami nasib seperti saya, yang mungkin yang pernah imannya terombang-ambing. Semoga kesaksian saya ini menjadi berkat untuk semua. Dan saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di Madura, yang mengalami Jember atau di Pasuruan atau di mana yang mengalami nasib seperti saya, kalau mendengarkan saya yakin kuasa Roh Kudus sedang mengurapi Anda yang mendengarkan, yang nasibnya sama seperti saya. Haleluya. Puji Tuhan, Pak. Terima kasih. Di dalam keteguhan iman saya, di dalam kekuatan iman saya, setelah saya menyaksikan kesaksian-kesaksian di YouTube, saya semakin diteguhkan setelah saya mendengarkan Abdul Somad mengatakan di salib ada jin kafir. Saya merasa semakin diteguhkan, Pak. Kenapa saya merasa semakin diteguhkan? Sementara Ustadz Abdul Somad, ada ibu-ibu bertanya kepada Abdul Somad yang disebutnya Ustadz itu. Kalau saya, kenapa saya nggak manggil Ustadz? Emang dia bukan Ustadz saya, Pak ya. Apa bedanya? Banyak orang memanggil
Pendeta Yusuf, Iya. tapi dia manggilnya Pak Yusuf, bukan pendeta. Jadi bagi saya sah-sah saja kalau saya nggak memanggil Ustadz Abdul Somad. Saya dengarkan ke cerita Pak Abdul Somad ini, bahwa ada ibu-ibu bertanya, Ustadz, kenapa saya kalau melihat salib, hati saya gemetar? Nah, itu menguatkan saya. Menguatkan saya kenapa? Sebenarnya si ibu bertanya itu, dia sebenarnya mendapatkan kuasa Roh Kudus. Menurut saya, kuasa Roh Kudus hadir ke dalam ibu itu. Terus di saat melihat salib, kuasa Roh Kudus hadir. Jadi pas begitu melihat salib, dia gemetar karena kuasa Roh Kudus itu hidup di dalam ibu itu. Tapi ibu itu salah bertanya sama orang yang membenci salib, sama orang yang membenci Tuhan Yesus. Tapi kalau seandainya si ibu itu tidak salah bertanya, dia bertanya pada orang yang mengerti arti salib itu, ibu itu sebenarnya menjadi orang yang diselamatkan. Nah, dari situlah aku semakin teguh bahwa salib itu nyata. Tuhan Yesus itu nyata mati di kayu salib, sehingga orang yang tidak percaya aja gemeter melihat salib, padahal melihat gambar doang. Melihat gambar salib dia gemeter. Jadi bagaimana saya nggak mau semakin teguh? Orang ibu-ibu itu bertanya, kenapa kalau melihat salib itu saya gemeter ya Ustadz? Ya karena emang dia udah mendapat urapan Roh Kudus, cuman dia nggak mengerti dan bertanya sama orang yang salah. Begitu Pak Pendeta. Saya semakin diteguhkan setelah Abdul Somad mengatakan bahwa di salib ada jin kafir, saya semakin teguh bahwa sebenarnya salib itu nyata. Salib itu hidup. Tuhan Yesus itu nyata mati di kayu salib. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya Ibu Amirah ya bertobat dan dibaptis. Dan akhirnya menjadi pelayan Tuhan ya. Dan akhirnya suaminya yang suam-suam kuku juga menjadi seorang Kristen lahir baru, Kristen dengan pertobatan ya. Inilah Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, jalan hidup seseorang tidak bisa kita ketahui bagaimana akhirnya. Tetapi Tuhan selalu ada dan selalu punya jalan untuk keselamatan jiwa-jiwa agar setiap orang diselamatkan. Sekeras apapun Ibu Amirah, sekeras apapun hatinya, sefanatik apapun hidupnya, seketat apapun dia beragama, Tuhan menjamahnya dan memberikan dia keselamatan kekal karena kasih Tuhan kepadanya penuh dengan rahmat. Nah, Bapak Ibu, tetaplah semangat, tetaplah setia, teruslah bersaksi, bersafaat, menjadi berkat, dan mengasihi, mengampuni mereka-mereka yang menghujat kekristenan atau menghujat Yesus Kristus. Dan kita pasti diberkati Tuhan karena kita berdoa agar setiap orang mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.